Halo teman-teman, selamat datang kembali di seri belajar basis data dengan PostgreSQL. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita mengurutkan data di database kita dengan menggunakan klausa order by. Langsung saja kita bahas materinya. Nah, apa yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama, kita akan membahas bagaimana mekanisme mengurutkan data secara umum. Kemudian kita akan mengenal klausa untuk order by-nya, cara menggunakannya seperti apa nanti. Dan yang ketiga, kita akan langsung mempraktekkan bagaimana cara kita menggunakan klausa order by. Nah, sekarang mari kita bahas mengurutkan data secara umum seperti apa sebenarnya. Pada dasarnya, mengurutkan data itu ya kita mengurutkan baris data ya, berdasarkan kolom yang ingin kita urutkan ya. Untuk mengurutkan data ini sendiri, sebenarnya pada dasarnya sama seperti kita mengurutkan data pada data statistik, atau teman-teman mungkin pernah menggunakan aplikasi pengolah angka seperti Google Spreadsheet atau Microsoft Excel ya. Nah, di Excel itu kan ada fitur untuk mengurutkan data. Kita bisa mengurutkan dengan kolom yang kita mau, terus urutannya mau kita buat seperti apa. Kita bisa mengurutkannya dengan urutan naik ataupun urutan menurun. Nah, ada dua jenis pengurutan ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar jenis pengurutan ini di Excel. Pertama ada urutan menurun ya, atau yang kita sebut dengan ascending. Nah, urutan menurun ini dia akan mengurutkan alfabet dari A sampai Z, atau mengurutkan jika datanya berbentuk angka, dia akan mengurutkan dari 0 sampai 9 ya, atau dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, kalau untuk urutan menaik atau descending, ini merupakan urutan yang huruf-hurufnya itu dari Z ke A, atau angkanya ini dari terbesar sampai terkecil, yaitu dari 9 sampai 0. Nah, mengurutkan data ini kita dapat terapkan pada lebih dari satu kolom. Nah, lebih dari satu kolom ini yang akan nanti menentukan prioritas pengurutan. Jadi kalau misalkan kolom prioritas pertama yang ingin kita urutkan memiliki nilai yang sama, maka dia akan memprioritaskan pengurutan untuk kolom prioritas selanjutnya. Dan begitu seterusnya. Nah, sekarang mari kita membahas untuk klausa order by dan bagaimana cara menggunakannya. Nah, klausa order by itu sendiri dia adalah subperintah atau klausa dari suatu perintah utama yang kita sebut dengan select ya. Ini yang digunakan untuk mengurutkan data. Jadi, untuk menggunakan order by ini kita hanya terapkan pada perintah select saja. Nah, cara menggunakan klausa order by ini sebenarnya mirip-mirip seperti menggunakan klausa-klausa yang lain ya, seperti where dan lain sebagainya. Cuman ini nanti kita akan lihat penggunaan untuk mengurutkan data seperti apa. Seperti biasa, ketika kita menggunakan perintah select, kita awali dengan perintah select, kemudian kita seleksi kolom yang ingin kita pilih, kemudian from, nama tabelnya apa, kemudian di sini ada order by, ya. Order by di sini kita bisa sebutkan lebih dari satu kolom, ya. Kita tuliskan nama kolom pertama, kemudian diikuti dengan jenis pengurutan yang ingin teman-teman tentukan, ya. Bisa ascending atau descending, ya, yang tadi kita bahas. Begitu juga kalau misalnya kita mau order atau menyusun mengurutkan data pada prioritas kolom berikutnya, kolom kedua, dengan cara yang sama ya, ascending atau descending. Di mana untuk ASC itu dia ascending dan DESC ya descending tentunya. Nah, jika kita tidak mendefinisikan ya atau tidak menyebutkan jenis pengurutannya, maka secara default jenis pengurutannya ini adalah ascending. Kalau kita tidak menyebutkan salah satu dari ini.
Nah, contoh pertama, kita ingin mengurutkan data siswa berdasarkan urutan abjad dari nama lengkap ya. Jadi ceritanya, teman-teman ingin melakukan absensi, terus absensi ini kita ingin panggil berdasarkan nama alfabet siswa ya, yang depannya huruf A, huruf B, dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Caranya, kita misalkan ingin menampilkan kolom nama lengkap dan jenis kelamin. Kemudian, jadi kita select ya, select 2 kolom, kemudian dari tabel siswa ya, from siswa, dan kita urutkan berdasarkan kolom nama lengkap. Nah, kalau kita tidak menyebutkan dia ascending atau descending, maka secara default dia adalah ascending, ya, yaitu urutan naik ya, dari terkecil sampai terbesar. Nah, contoh kedua, ini kita akan melakukan pengurutan yang lebih dari satu kolom. Nah, di mana kita ingin mengurutkan data siswa berdasarkan berat badan dari yang terberat. Dari terberat sampai teringan. Nah, jika terdapat berat badan yang sama, maka kita akan mengurutkan data tersebut berdasarkan tinggi badan. Ya, jadi prioritas keduanya adalah tinggi badan. Dari tinggi badan dari yang tertinggi. Dari tertinggi sampai terendah. Nah, bagaimana cara kita melakukan query select untuk mengurutkan data ini? Maka perintah yang bisa kita tulis adalah kita select ini nama-nama kolom yang ingin kita lihat datanya. Kemudian from tabel siswa ya, seperti biasa. Kemudian kita order by. Prioritas pertama tadi berat badan, maka kita sebutkan kolom berat badan. Karena tadi urutannya dari terberat, maka urutannya kita balik ya. Dari terbesar sampai terkecil nilainya. Berarti kita gunakan descending. Nah, kemudian prioritas kedua, jika berat badannya sama, maka prioritas berikutnya adalah tinggi badan, yang urutannya juga dari terbesar sampai terkecil juga, gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita praktekkan. Nah, teman-teman, buka kembali Visual Studio Code-nya. Kemudian teman-teman buat file ke-18 yang namanya Clausa Order By. Ya. Dan isinya nanti adalah ini ya. Jadi ada 3 soal yang sudah saya buat ya. 3 masalah yang ingin kita pecahkan. Dan teman-teman bisa mengisikan ini atau teman-teman silakan kopikan di GitHub yang sudah saya buat ya. Jadi GitHub saya di fadc97 di repository belajar PostgreSQL dan teman-teman di branch main-nya teman-teman cek di file ke-18 ya yang Clausa Order by SQL. Teman-teman bisa copy filenya. Kemudian teman-teman nanti tinggal paste aja di dalam VS Code ini. Nah, nanti teman-teman bisa coba sendiri untuk latihan. Kalau teman-teman sudah selesai latihannya, teman-teman bisa lihat solusi di branch solusi ya. Solusi atau jawaban yang saya berikan. Terutama file ini belum saya upload ya. Jadi ini saat saya buat video ini, file ke-18 belum saya push ke branch solusi ya. Tapi seharusnya ketika teman-teman saat menonton video ini, file 18 tersebut sudah ada, jadi teman-teman cek saja di situ ya. Oke, kita kembali ke ini ya. Jadi sekarang teman-teman silakan ke branch main saya, kemudian teman-teman bisa kopikan, kemudian teman-teman letakkan di sini. Oke. Sekarang kita akan coba selesaikan problem ini. Nah, jika teman-teman ingin mencoba terlebih dahulu, teman-teman bisa pause dulu dan silakan teman-teman selesaikan berdasarkan pembahasan kita tadi mengenai pengurutan data ya. Bisa di-pause dulu sekarang. Ya, baik teman-teman, apakah teman-teman sudah menyelesaikan? Oke, mari kita langsung membahasnya sekarang ya. Nah, sekarang seperti biasa
kita lihat dulu seluruh data siswa ini, ya. Jadi, teman-teman seleksi lagi, klik kanan run query, tapi sebelum saya run query, kita pilih lagi database-nya, kita konekkan lagi ke local database, kemudian kita ke sistem informasi sekolah seperti biasa. Setelah itu kita copy, bukan kita copy ya, kita seleksi, klik kanan, kita jalankan query. Nah, ini adalah data yang kita punya saat ini ya. Nah, sekarang saya ingin mengurutkan data siswa berdasarkan urutan abjad dari nama lengkap ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, urutan nama lengkap ini masih belum terurut gitu. Jadi kalau kita ingin melihat data atau mencari data dengan kasat mata gitu, ini akan kesulitan nih kalau kita misalnya mau cari nama yang namanya Andi. Kalau data sedikit mungkin masih bisa kita lihat ya. Tapi kalau misal data sudah banyak, kita ingin melihat data secara sekilas, scrollingnya gampang, ya kita biasanya ingin mengurutkan nama lengkap itu dari urutan huruf A sampai urutan-urutan huruf yang berikutnya. Nah, caranya kita select, nah misalkan kita butuhnya kolom nama lengkap dan jenis kelaminnya saja ya. Jadi kita select nama lengkap, kemudian jenis kelamin, kemudian from apa? From tabel siswa. Misalkan kita tidak ingin menggunakan klausa where dulu karena belum ada kondisi yang kita perlukan. Nanti kita akan selesaikan yang di soal ketiga ya. Kemudian where, oh tidak pakai where, maaf, order by. Ya. Kita urutkan berdasarkan kolom nama lengkap. Jadi kita tulis nama lengkap. Titik koma, seperti ini ya. Cukup begitu saja ya. Teman-teman kalau mau tambahkan jenis pengurutan ascending, descending silakan ya. Cuma ini kita akan coba dulu kalau misalnya kita mengurutkan berdasarkan nama lengkap, kita ingin membuktikan bahwa secara default memang ascending. Oke. Kita seleksi, klik kanan, run query, maka sudah berurutnya nama lengkap datanya di sini ya, tanpa mempedulikan kolom lainnya kayak mana. Yang penting kita butuh nama lengkapnya terurut. Nah, ini kalau kita tidak menyebutkan jenis pengurutannya seperti yang tadi kita bahas, maka ini secara default ya ascending ya. Dari terkecil sampai terbesar berarti kalau di alfabet dari A sampai Z urutannya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini urutannya diawali dari huruf A, B, C, D, E, F, R, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau kita lakukan pengurutan A, S, C, kita save, kita seleksi, kita query lagi, jalankan, ya sama aja hasilnya. Tapi kalau kita lakukan hal yang sebaliknya, descending gitu, kita coba yang descending, maka dia akan berbalik ya, dari Z ke A, berarti dari R, F, E, D, C sampai A gitu. Ya. Nah, ini kita kembalikan lagi ke ascending atau tidak kita sebutkan ascending pun tidak apa-apa. Oke, cukup ya. Nah, ini yang pertama, sangat basic. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kita ingin mengurutkan data jika kolom yang ingin kita urutkan itu prioritasnya lebih dari satu kolom, ya. Jadi kita diminta untuk mengurutkan data siswa berdasarkan berat badan dari yang terberat. Ini sebenarnya permasalahan yang tadi saya ambil ya dari slide. Jika terdapat berat badan yang sama, maka urutkanlah berdasarkan tinggi badan dari yang tertinggi juga, ya. Nah, sekarang kita tampilkan dulu data untuk nama siswa, jenis nama lengkap, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan. Ya. Jadi kita copy select sampai from ini. Kita letakkan di bawah, kita akan edit sedikit ya. Di sini kita tambahkan tinggi badan.
Dan kita tampilkan juga berat badan. Berat badan dulu kali ya, biar mudah kita baca. Berat badan, tinggi badan. Nah, kita seleksi data seperti ini dulu. Klik kanan, run query, ini. Ya, ini sekarang kita tidak mengurutkan nama lagi, tapi kita lihat di sini berat badan, tinggi badan, di sini dia masih agak berantakan ya. Nah, sekarang kita coba urutkan dari yang berat badan dulu, dari yang terberat ya. Jadi kita tambahkan apa? Order by berat badan. Karena kita mau dari yang terbesar, maka jenis urutannya descending. Berarti di sini DESC. Oke, save, kita seleksi, klik kanan, run query. Nah, sekarang kita bisa lihat, di sini kita sudah mengurutkan berdasarkan berat badan. Ya. Jadi, ini sudah terurut dari yang terbesar sampai terkecil. Tapi teman-teman lihat, ada data yang sama. Ya. Berat badan Ani dan Elin ini kebetulan sama, yaitu sama-sama 55 kg. Nah, kalau ini sama, kita akan tentukan lagi, kita mau urutkan berdasarkan apa lagi? Apakah berdasarkan nama lengkap, berdasarkan jenis kelamin? Kalau berdasarkan jenis kelamin, ya sama lagi. Gitu. Nah, kita diminta untuk mengurutkan untuk prioritas berikutnya berdasarkan tinggi badan dari yang tertinggi. Nah, kita lihat sekarang tinggi badan ini, ketika berat badan ini sama, justru Ani letaknya di posisi tinggi badan yang lebih pendek daripada punyanya Elin. Gitu. Makanya ingin kita urutkan yang 159 dulu, baru 155. Kemudian nanti ya urutan berikutnya ya berat badan lagi seperti biasa. Gitu. Nah, maka dari itu kita akan tambahkan satu kolom kedua ya, bisa saya bilang, untuk prioritas tinggi badannya. Tinggi badan, ini juga descending. Oke, kita save, seleksi, klik kanan, jalankan query. Nah, sekarang berat badannya terurut, tetapi kita lihat lagi ketika ada yang sama berat badannya, maka tinggi badan yang tertinggi akan menjadi urutan prioritas yang selanjutnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita ambil lagi data ya. Ini untuk soal ketiga ya. Nanti kita copy yang atasnya. Kita pahami dulu apa yang diminta. Urutkan data siswa pria berdasarkan tinggi badan yang tertinggi. Ya, ini ceritanya sekolah ingin mengirimkan perwakilan pelajar gitu ya untuk perlombaan bola basket dan mereka butuh siswa yang memiliki tinggi badan yang memadai dan mereka ingin menyeleksi gitu ya tinggi badan yang tertinggi itu siapa dan beserta urutannya, tetapi kategorinya untuk siswa putra gitu. Artinya nanti kita juga melihat data yang jenis kelaminnya pria saja. Oke, bagaimana caranya? Kita akan copy lagi ya, select sampai from ini. Nah, di sini kita butuh nama lengkap, jenis kelamin, tinggi badan saja. Berat badannya berarti kita tidak perlu. Ini kita hapus, kasih koma ya. Nah, ini from siswa, kalau kita tampilkan semua data begini, maka ya ini masih seluruh data, jenis kelaminnya masih ada pria wanita, dan tinggi badannya masih belum terurut. Nah, sekarang kita butuh siswa yang prianya saja. Berarti, where jenis kelamin, di sini pria. Jadi di sini sama dengan tanda kutip 1, jangan lupa pria. Kalau kita lihat, klik kanan, dan query. Ini sudah pria, tapi di sini tinggi badannya masih belum terurut. Kita ingin mengurutkannya dari yang tertinggi sampai terendah. Jadi caranya kita tambahkan lagi klausa order by.
tinggi, badan. Dari tertinggi sampai terendah kita pakai descending. Seperti itu. Kita save, kita seleksi, klik kanan, run query. Maka ini siswa pria sudah terurut tinggi badannya dari 160 sampai 150. Gitu ya. Jadi itu praktek kita mengenai klausa order by. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas bagaimana kita membuat beberapa pilihan nilai yang ingin kita batasi ketika kita ingin memasukkan data. Ya. Contoh seperti jenis kelamin yang diperbolehkan itu hanyalah pria atau wanita saja. Nilai lain tidak bisa kita masukkan. Nah, itu yang akan kita bahas di video selanjutnya mengenai salah satu tipe data yang cukup powerful ya di Postgre yang namanya enumerate type ya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Jangan lupa tetap ikuti terus seri belajar basis data ini dengan PostgreSQL. Sampai jumpa di video selanjutnya.